Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofia dengan NIM 211310035. Saya berasal dari Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Agama yang diampu oleh Dr. Ivan Ahmad Gufron, SPhil, MPhil. Mungkin di video nanti selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu agama dianggap sebagai kebutuhan manusia, namun mengapa adanya penolakan terhadap agama? Jelaskan. Dan yang kedua, dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang menurut Anda paling bisa diterima? Mengapa demikian? Yang ketiga, jika Tuhan Maha Baik, mengapa Tuhan masih membiarkan adanya kejahatan di dunia? Jelaskan. Dan yang keempat yaitu, apa kesan Anda tentang mata kuliah Filsafat Agama? Oke, saya akan menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa masih adanya penolakan terhadap agama? Penolakan terhadap agama dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu perbedaan keyakinan, pemahaman yang berbeda mengenai agama, faktor sosial dan budaya, serta pengaruh politik dan sejarah. Perbedaan keyakinan, agama-agama di dunia memiliki doktrin, ajaran, dan ritual yang berbeda-beda. Orang-orang memiliki keyakinan yang beragam dan terkadang perbedaan ini dapat menyebabkan ketidaksetujuan atau bahkan penolakan terhadap agama lain. Pertanyaan yang kedua, argumen ontologis. Pembahasan argumen tentang keberadaan Tuhan yang pertama ini akan dilihat secara ontologis. Kata ontologis sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu ontos, yang berarti berada atau yang ada. Objek telaah ontologis adalah yang ada, tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologis membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam sebuah bentuknya atau dalam semua bentuknya. Argumen ontologis ini pertama kali dicetuskan oleh Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi dengan teori alam idenya. Yang kedua, argumen kosmologis. Argumen kosmologis ini disebut sebagai argumen dalam ranah sebab musabab atau sebab akibat yang muncul dari paham bahwa alam bersifat mungkin dan bukan bersifat wajib dalam wujudnya. Argumen kosmologis tentang keberadaan Tuhan ini pertama kali juga dicetuskan oleh Plato dengan melakukan sebuah pembuktian adanya Tuhan berdasarkan dua macam gerakan yang ada di dunia ini, yakni gerakan asli dan gerakan yang digerakkan. Yang ketiga yaitu argumen teologis. Argumen teologis merupakan pembuktian yang lebih spesifik dari pembuktian kosmologis. Pembuktian ini pada dasarnya berangkat dari kenyataan tentang adanya aturan-aturan yang terdapat dalam alam semesta yang tertib, rapih, dan bertujuan. Secara sederhana, pembuktian ini beranggapan bahwa serba teraturnya alam memiliki tujuan. Serba teraturnya dan keharmonisan alam tidaklah oleh kemampuan alam itu sendiri. Di balik adanya alam ada sebab yang maha bijak. Dalam paham teologi, secara sesuatu dipandang sebagai organisasi yang tersusun dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan erat dan saling bekerja sama. Menjawab pertanyaan ketiga, dalam diri manusia ada sisi yang Tuhan berikan yaitu free will atau kehendak bebas. Tuhan bukan menciptakan manusia sebagai robot yang bisa dikendalikan dengan remote control, yang sehingga manusia tidak berbuat jahat. Manusia bebas memilih apapun sesuka hatinya, tetapi Tuhan juga mempunyai batasan dan aturan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia.
Tuhan juga bukan agen atau pencipta kejahatan, tetapi Tuhan memberi batasan bahwa jikalau engkau berbuat jahat, maka ada hukumannya. Kata sederhana yang sering kita sebut yaitu dosa. Dosa artinya pelanggaran atau hukuman aturan Tuhan yang melanggar kejahatan terhadap Tuhan. Maka kejahatan adalah sebuah pilihan manusia, bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kesan saya terhadap MK Filsafat Agama? Sangat berkesan dan sangat mempunyai peran tersendiri. Peran agama terhadap filsafat, peran filsafat terhadap agama, peran agama terhadap filsafat, yaitu meluruskan filsafat yang spekulatif kepada kebenaran mutlak yang ada pada diri agama. Dan peran filsafat terhadap agama itu membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.